Siapa sosok yang mengubah wajah pendidikan Indonesia dari sistem kolonial menjadi pendidikan berkarakter bangsa? Mari kita telusuri kisah Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryo Ningrat pada 2 Mei 1889 di Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Dari keluarga Ningrat yang mendapat pendidikan Eropa di ELS dan Quick School, namun ia memilih jalan yang berbeda, memperjuangkan pendidikan untuk rakyat pribumi. Pada tahun 1913, artikel Alles ik eens Nederlander was membuatnya diasingkan ke Belanda. Di sana justru ia belajar sistem pendidikan Eropa dan menemukan visi pendidikan Indonesia yang merdeka. Sepulangnya ke Indonesia pada 3 Juli 1922, yaitu sekitar 9 tahun dia di Belanda, dia mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, dia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo atau BO tahun 1908, dia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama di Jawa pada waktu itu, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Suwardi Muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multi etnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh Ernest Douwes Dekker. Ketika pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk pribumi untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Perancis pada 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, terutama Suwardi. Dia kemudian menulis "In voor allen maar, ook allen voor in", atau satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Namun kolom KHD Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah "Seandainya Aku Seorang Belanda". Kolom ini dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Douwes Dekker pada 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut: "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya." Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita kerup
pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Namun beberapa pejabat Belanda kala itu menyaksikan tulisan ini asli dibuat oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, karena gaya bahasanya berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Kalaupun benar dia yang menulis, mereka menganggap bahwa Douwe Dekker berperan di dalam memanas-manasi Ki Hajar Dewantara dalam menulis kolom tersebut. Akibat tulisan ini, dia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh dan akan diasingkan ke Pulau Bangka. Namun demikian, kedua rekannya yaitu Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes atas rencana pengasingan tersebut, dan akhirnya mereka justru secara bertiga diasingkan ke Belanda pada 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai, dan Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Tiga semboyan yang masih menjadi pedoman pendidikan Indonesia hingga saat ini adalah Engarso Sungtulodo di depan memberi keteladanan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun semangat, Tutpuri Handayani di belakang memberi dorongan. Ini adalah tiga semboyan yang menjadi kekuatan utama para tokoh bangsa, terutama di dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, hingga akhirnya Indonesia pun meraih kemerdekaannya di tahun 1945. Meraih kemerdekaannya bukan diberikan kemerdekaan oleh sang penjajah, tetapi merebut. Ini beda sekali dengan negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga yang memperoleh kemerdekaannya dengan pemberian dari sang penjajah, sedangkan Indonesia merebut kemerdekaan, dan kemerdekaan tersebut diraih dan direbut dengan berdarah-darah, dengan keringat dan nyawa para pahlawan bangsa. Sistem Among yang ia ciptakan yaitu memandang guru sebagai pamong yang membimbing, bukan sebagai penguasa. Seperti halnya petani yang membantu tanaman untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidik menuntun anak sesuai dengan potensi mereka. Inilah revolusi pendidikan sesungguhnya. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pertama, ia meletakkan fondasi sistem pendidikan nasional, dan hari lahirnya yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikirannya tentang pendidikan yang memanusiakan manusia tetap relevan hingga saat ini. Dari seorang bangsawan yang memilih berjuang untuk rakyat, Ki Hajar Dewantara membuktikan bahwa pendidikan adalah kunci kemerdekaan sejati. Warisan pemikirannya terus hidup dalam setiap ruang kelas di Indonesia.